Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih Nayang Roma. Ya, baik, sebelum kita memulai agenda diskusi dari hasil observasi yang kalian semua lakukan di SMK maupun di SMK ya, terkait bagaimana implementasi dari kurikulum Merdeka Belajar, mari kita buka untuk agenda kita hari ini dengan membaca basmalah dan berdoa bersama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, baik, untuk selanjutnya kita akan mulai. Ya, baik, untuk selanjutnya kita akan melanjutkan kembali ya. Bersama dan juga kepada teman-teman semuanya. Itu kita masuk ke pemaparan dari hasil observasi SMKN Jakarta ya. Ya, dipersilakan kepada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Sobat Mampu dan teman-teman. Di sini kelompok 7, akan mempresentasikan perihal observasi yang telah kami lakukan di SMK Negeri 18 Jakarta. Sebelum itu, persilakan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada Fitriana Syawalin, yang kedua ada saya sendiri yaitu Kadila Dinistia, selanjutnya ada Kira Putri, dan yang terakhir ada Samuel Tri Putra Mataniari. Selanjutnya pemaparan observasi akan diawali oleh rekan saya. Untuk pokok bahasan, ada praktek sekolah, kerangka dasar, kurikulum, struktur kurikulum, silabus, pedoman mata pelajaran, analisis SKL KIKD mata pelajaran, beban belajar dan peminatan, dan yang terakhir analisis SWOT. Tolong di next. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Kira Putri. Terima kasih. Oke, terima kasih. Di sini kelompok 7 observasi ke SMK Negeri 18 Jakarta yang beralamat di Jalan Ciputat Raya di Komplek Bank Mandiri, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Tujuan sekolahnya yaitu untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif dan berbudaya, dengan moto sekolah berkarakter dan berprestasi, dengan bidang studi keahlian, bisnis dan manajemen, dan juga seni. Kepala Sekolah SMK Negeri 18 Jakarta yaitu Ibu Osteida Perida Manurung, MPD, dan Wakil Bidang Kurikulum Ibu Mas Pia SPD yang juga menjadi narasumber observasi kami. Boleh di next. Di kerangka dasar kurikulum SMK Negeri 18 Jakarta, yang pertama itu tujuan pendidikan nasional atau berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakal mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang kedua ada profil pelajar Pancasila, yaitu perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakal mulia, kebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Lalu ada standar kompetensi lulusan, yaitu kriteria minimal ya tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajaran pada akhir jenjang pendidikan. Boleh di next. Lalu ada capaian pembelajaran, yaitu kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase perkembangan. Ada struktur kurikulum, yaitu pengorganisasian kompetensi inti, kompetensi dasar, muatan pembelajaran, mata pelajaran, dan beban belajar pada setiap satuan pendidikan dan program pendidikan. Lalu yang terakhir ada perencanaan pembelajaran dan asesmen, yaitu proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk
mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Boleh di next. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang struktur kurikulum. Struktur kurikulum yang diterapkan pada SMKN 12 Jakarta dipisahkan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama ada muatan nasional. Itu ada pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa asing lainnya. Yang kedua ada muatan kewilayahan, itu berisikan seni budaya dan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Selanjutnya ada muatan peminatan kejuruan. Ini sesuai dengan jurusannya, dibagi menjadi 3. Yang pertama ada dasar bidang keahlian. Untuk akuntansi dan keuangan lembaga itu ada simulasi dan komunikasi digital, penggambar ekonomi bisnis, administrasi umum, dan IPA. Selanjutnya dasar program keahlian itu ada etika profesi, aplikasi program pengolah angka atau spreadsheet. Selanjutnya ada akuntansi dasar dan perbankan dasar. Nah, habis itu ada kompetensi kejurusan, itu ada praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Yang kedua ada praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintah. Yang ketiga akuntansi keuangan, keempat komputer akuntansi, yang kelima administrasi pajak, yang keenam produk kreatif dan kewirausahaan, dan yang terakhir praktek kerja industri. Boleh dilanjut? Oke, selanjutnya ada silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Berikut adalah format silabus yang diterapkan oleh SMK Negeri 18 dalam pembelajaran kelas 11. Boleh dilanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada pedoman mata pelajaran. Di dalam pedoman mata pelajaran terdapat alur dan tujuan pembelajaran mata pelajaran dasar-dasar akuntansi dan keuangan lembaga fase E atau kelas 10. Pada akhir fase E, kelas 10, peserta didik akan mendapatkan gambaran yang jelas tentang materi dasar-dasar akuntansi dan keuangan lembaga, sehingga terbangun rencana atau passion rencana pengembangan diri dan kebanggaan terhadap profesi akuntansi dan keuangan lembaga. Selain itu, pada akhir fase E, peserta didik dapat memahami aspek-aspek hard skills dan mampu menerapkan elemen-elemen kompetensi dari mata pelajaran dasar-dasar akuntansi dan keuangan lembaga, serta soft skills yang menggambarkan profil peserta didik yang memiliki integritas yang tinggi, gigih, berpikir kritis, konsisten, mampu berkomunikasi secara verbal maupun nonverbal, berpenampilan menarik, serta mampu mengelola pekerjaan dengan manajemen waktu yang baik. Boleh di next. Berikut ini adalah analisis SKL, KI, KD mata pelajaran. Pada kelas 10 dan kelas 11 menggunakan kurikulum Merdeka, yang dimana terdapat SKL, KI, dan KD. SKL kelas 10 yaitu memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan dirinya sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Berikut kompetensi inti kelas 10. Bisa dilihat di dalam layar. Boleh di next. Selanjutnya ada kompetensi dasar kelas 10, bisa dilihat di dari layar. Selanjutnya ada KI kelas 11, bisa juga terdapat dari layar. Nah, kompetensi dasar kelas 11 bisa dilihat di dalam layar juga. Untuk SKL kelas 11 sama seperti SKL kelas 10, yaitu memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan dirinya sebagai cerminan bangsa dan pergaulan dunia. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, terima kasih. Izin melanjutkan untuk beban belajar dan peminatan. Beban belajar pada SMK 18 ini khususnya untuk program keahlian akuntansi dan keuangan lembaga ditetapkan mencapai 48 jam dalam 1 minggu. Untuk peminatannya sendiri ada pemasaran yang dulunya bernama BDP, yakni bisnis daring dan pemasaran. Kemudian ada manajemen perkantoran dan layanan bisnis atau MPLB yang dulunya bernama OTKP. Terus habis itu ada akuntansi dan keuangan lembaga, kemudian ada desain komunikasi dan visual. Boleh di next. Untuk beban belajar, mata pelajaran untuk kurikulum merdeka dibagi dua, yaitu kelompok mata pelajaran umum dan kelompok mata pelajaran kejuruan. Kelompok mata pelajaran umum memiliki jumlah jam 18 dalam 1 minggu. Kemudian kelompok mapel kejuruan memiliki jumlah jam 30 dalam 1 minggu. Kemudian pada kelas 11 diadakan kelas peminatan. Untuk AKL sendiri ada kelas peminatan yakni layanan perbankan syariah. Kemudian pemasaran ada kelas peminatan digital marketing. Kemudian ada DKV, kelas peminatan digital printing. Kemudian ada MPLB, kelas peminatan etika profesi. Bisa di next. Kemudian ada analisis SWOT. Untuk kekuatan, strength, lingkungan sekolah yang asri dan aman karena berada dalam komplek jauh dari keramaian. 2, latar belakang pendidikan guru dan staf SMK Negeri 18 Jakarta berpendidikan S1 dan S2 dalam usia produktif. Ketiga, beberapa guru program keahlian telah memiliki sertifikat asesor yang relevan dengan program keahlian yang diajarkan hampir 50%. Kemudian ada kelemahan, weakness. 1, beberapa guru belum optimal dalam memanfaatkan media pembelajaran berbasis internet. 2, kurangnya leluasa dalam melaksanakan kegiatan karena berkaitan dengan perizinan Dewan Komplek. Kemudian ada peluang opportunity. 1, mempunyai manajemen dan stakeholder yang masih usia produktif dan semangat tinggi. Kedua, animo guru dan masyarakat sangat kuat di dalam peningkatan prestasi siswa. Yang ketiga, lingkungan asri dan nyaman berbeda jauh dari keramaian sehingga suasananya kondusif saat belajar. Ancamannya threat, 1, adanya persaingan global di bidang sumber daya manusia. Yang kedua, pengaruh informasi global terhadap moral dan tingkah laku siswa. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, berikut adalah dokumentasi kami bersama narasumber dan sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Ati. Ya, baik, terima kasih.